Baik, untuk berikutnya kita masuk ke dalam ayat yang pertama daripada surat Al-Fatihah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yang kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Abi Hurairah yang kita bacakan tadi, ketika hambanya mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah Subhanahu wa taala mengatakan hamadani abdi, hambaku memujiku. Huwa as-sana, qala Syekh rahimahullah, huwa as-sana'u 'ala Allahi bi sifatil kamal. Alhamdulillah itu adalah pujian, sanjungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sifat-sifat yang sempurna. Wa bi af'alihi ad-da'irati bainal fadli wal 'adl, dan dengan segala perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang berputar antara keutamaan Allah Subhanahu wa taala dan keadilannya. Tidak lepas apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan daripada perbuatan-perbuatannya, baik membalas hambanya dengan kebaikan ataupun menyiksa bagi yang berhak untuk disiksa dengan siksaan. Itu adalah antara keutamaan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada hambanya dan antara keadilan yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan kepada hambanya. Falahul hamdul kamilu bi jami'il wujuh. Maka hanya bagi Allah Subhanahu wa taala pujian yang sempurna dari segala sisi, yang berhak untuk mendapat pujian yang sempurna karena memiliki sifat-sifat yang sempurna, perbuatan-perbuatan yang sempurna dari segala sisi. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Rabbil alamin. Rabb al-alamin. Ar-Rabb, apa makna Rabb? Huwa al-murabbi jami'al alamin, yaitu yang memelihara. Al-murabbi, yang memelihara segala yang ada di semesta alam ini. Apa yang dimaksud dengan alam? Wa huwa man siwallah, yaitu segala sesuatu selain Allah. Segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Alam. Segala sesuatu selain Allah itu adalah alam. Alamin jamaknya. Al-alamin jamaknya. Dan yang mengatur itu semua, yang menciptakan itu semua, yang memelihara itu semua, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Bi khalqihi iyyahum, dengan Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka. Wa idadihi lahumul alat, Allah Subhanahu wa taala menyediakan bagi mereka alat-alat, baik alat-alat kehidupan, alat-alat mereka berjalan di muka bumi ini, dan alat-alat sehingga segala sesuatu teratur dengan rapi. Itu adalah Allah lah yang mempersiapkannya. Wa in amihi alaihim bin ni'amil 'azimah, dan Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan bagi mereka kenikmatan-kenikmatan yang agung, allati law faqaduha lam yumkinun lahumul baqa, yang mana ketika perkara-perkara tersebut hilang dari mereka, mereka tidak mungkin bisa tetap ada. Dengan kehilangan penciptaan, kehilangan alat-alat yang mereka, sarana-sarana yang ada bagi mereka, kenikmatan-kenikmatan yang agung ini, mereka tidak akan mungkin berada di alam ini. Lam yumkin lahumul baqa, tidak mungkin mereka akan terus ada. Fama bihim min ni'matin faminhu ta'ala, dan apapun yang ada pada mereka daripada kenikmatan itu adalah semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi alhamdulillahi rabbil alamin itu adalah bentuk pujian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala sifat-sifat yang sempurna yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala amalan-amalan Allah Subhanahu wa taala yang tidak lepas daripada keadilan dan keutamaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rabbil alamin itu adalah sifat daripada
Allah Subhanahu wa taala yang memelihara dengan pemeliharaan dalam bentuk penciptaan, penyediaan sarana-sarana serta pengaruniaan terhadap kenikmatan-kenikmatan. Itu adalah semata-mata Allah Subhanahu wa taala lah yang melakukan itu semua. Dan terkandung di dalam ayat ini adalah tauhid rububiyah. Tauhid ar-rububiyah dari kata-kata Rabbil alamin. Dari kata-kata Rabbil alamin, itu Rabb, rububiyah, yang memelihara, yang menciptakan, yang mengatur alam semesta ini. Qala Syekh rahimahullah, wa tarbiyatuhu ta'ala li khalqihi naw'an, amatun wa khasah. Bentuk tarbiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluknya ada dua jenis. Ada dua jenis, secara umum dan secara khusus. Yang pertama secara umum, yang kedua secara khusus. Fal amatu hiya khalquhu lil makhluqin wa rizquhum wa hidayatuhum bima fihi masalihuhum allati fiha baqa'uhum fid dunya. Tarbiyah Allah Subhanahu wa taala secara umum itu adalah terlaksana dalam bentuk penciptaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk-makhluknya. Ciptaan Allah terhadap makhluk-makhluknya. Pemberian Allah Subhanahu wa taala rizki kepada makhluk-makhluknya serta hidayah, tuntunan Allah Subhanahu wa taala bagi mereka di dalam perkara yang itu kemaslahatan bagi mereka. Seseorang menyukai kebaikan dan membenci keburukan, itu adalah semata-mata taufik yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kemaslahatan seorang hamba. Seseorang makan dan minum untuk kemaslahatan badannya, itu adalah semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala, menjadikan seseorang berkeinginan untuk makan dan minum ketika lapar. Karena itu adalah kemaslahatan bagi jiwa mereka. Allati fiha, yang dengannya mereka bisa hidup di dunia, tetap baqa, tinggal di dunia ini. Kalau penciptaan ini hilang dari mereka, rizki musnah dari mereka, tidak ada tuntunan bagi mereka terhadap yang bermaslahat bagi mereka, mereka tidak akan bisa tetap berada di dunia. Mereka akan sirna. Mereka akan sirna karena tidak ada penciptaan, karena tidak ada perizkian dan tidak ada pengarahan terhadap mereka yang merupakan kemaslahatan bagi mereka. Ini adalah bentuk tarbiyah Allah Subhanahu wa taala bagi makhluknya secara umum, yang semua makhluknya tidak lepas daripada tarbiyah ini. Tidak ada satu pun makhluk yang lepas daripada tarbiyah umum Allah Subhanahu wa taala ini. Semua yang ada, sekecil apapun, sekecil debu apapun, dan sebesar makhluk apapun, itu adalah di bawah tarbiyah Allah Subhanahu wa taala umum ini. Wal khasatu tarbiyatuhu li auliyaihi. Yang khusus, tarbiyah Allah Subhanahu wa taala yang khusus itu adalah tarbiyah Allah Subhanahu wa taala bagi para wali-walinya. Siapa wali-wali Allah? Inna awliya Allahi la khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali-wali Allah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak memiliki rasa takut, tidak memiliki rasa gentar, tidak bersedih hati. Siapa mereka? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman dan mereka bertakwa. Itulah wali. Kalau ditanya siapa sih wali Allah? Siapa sih wali Allah? Apa kriteria daripada wali Allah yang berhak untuk mendapat tarbiyah yang khusus ini? Itu adalah alladzina amanu. Orang-orang yang beriman
Wa kanu yattaqun, dan mereka yang bertakwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah yaitu yang paling bertakwa daripada kalian. Fayurabbihim bil iman, maka Allah Subhanahu wa taala mentarbiyah mereka dengan keimanan. Jadi dengan kita memiliki keimanan, itu adalah semata-mata karunia tarbiyah Allah Subhanahu wa taala bagi kita. Wa yuwaffiquhum lahu, Allah Subhanahu wa taala memberi taufik bagi mereka untuk beriman. Wa yukammiluhu lahum, dan Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan bagi mereka di dalam keimanan ini. Wa yadfa'u anhumus sawarifi wa yadfa'u anhumus sawarifa wal awaiqal ha'ilata bainahum wa bainahu. Dan Allah Subhanahu wa taala menghalangi dari mereka segala penghalang-penghalang, segala rintangan-rintangan yang memisahkan antara mereka dengan Allah. Dengan keimanan, wa bainahu, itu dengan antara mereka dan keimanan. Allah Subhanahu wa taala yang membentengi antara hamba-hambanya, yang membentengi antara hamba-hambanya dengan segala rintangan-rintangan yang menghalangi hamba tersebut daripada keimanan. Banyak rintangan-rintangan keimanan, banyak tantangan-tantangan keimanan. Namun kalau Subhanahu wa taala berkehendak untuk membentengi seorang hamba tetap beriman, maka tetap dia dalam keimanan. Sebaliknya, ketika Allah Subhanahu wa taala dengan keadilannya ingin menjadikan seseorang tersebut sesat, maka rintangan-rintangan yang akan merusak keimanan seorang tersebut akan merusak keimanan seseorang tersebut. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala halangi darinya. Jadi, ketika Allah Subhanahu wa taala membentengi hamba dari segala penghalang-penghalang, rintangan-rintangan keimanan, itu adalah bentuk daripada tarbiyah Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanya. Wa haqiqatuha tarbiyatut taufiq likulli khair, dan hakikat daripada tarbiyah yang khusus ini itu adalah tarbiyahnya Allah Subhanahu wa taala dalam bentuk taufik bagi mereka di dalam melaksanakan segala kebaikan, wal ismatu an kulli syarrin, dan penjagaan, pembentengan dari segala kejelekan. Siapa yang berhak untuk mendapatkan tarbiyah yang khusus ini? Wali-wali Allah saja. Wali-wali Allah saja yang memiliki kriteria alladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka orang-orang yang bertakwa. Wala'alla hadzal ma'na huwa sirru fi kauni aktsari ada'iyatil anbiya'i bi lafdzir rabb. Dan sepertinya makna inilah yang merupakan rahasia kenapa kebanyakan doa-doa para nabi dengan lafaz Rabb. Nabi Ibrahim ketika berdoa kepada Allah dengan mengatakan Rabb. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam banyak doanya dengan menggunakan Rabb. Di dalam Al-Qur'an, Rabbana atina, Rabb kami berilah bagi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nabi Musa demikian juga berdoa kepada Rabb-nya dengan menggunakan lafaz Rabb, Rabbi. Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, kata Nabi Ibrahim. Rabbku, nampakkanlah kepadaku bagaimana engkau menciptakan benda mati, menghidupkan benda mati. Itu adalah permintaan para nabi rata-rata dengan menggunakan lafaz Rabb. Kenapa? Karena di dalam Rabb tersebut ada terkandung tarbiyah,
Allah Subhanahu wa taala yang menganugerahkan mereka taufik bagi mereka untuk segala kebaikan dan ismah, yaitu perlindungan mereka dari segala kejelekan. Fa inna matalibahum kullaha dakhilatun tahta rububiyyatihi al-khassah. Karena permohonan-permohonan mereka para nabi semuanya masuk di bawah rububiyah, tarbiyah Allah Subhanahu wa taala yang khusus ini. Jadi segala permohonan-permohonan para nabi, demikian juga para wali-wali Allah Subhanahu wa taala, semuanya tidak lepas daripada yang berkaitan dengan tarbiyah Allah Subhanahu wa taala yang khusus ini. Karena tidak lepas untuk menginginkan segala kebaikan dan terhindarnya dari segala kejelekan. Dan itu adalah dihasilkan dari tarbiyatu al-khassah, pentarbiyahan yang khusus yang meliputi taufik dari Allah Subhanahu wa taala di dalam segala kebaikan dan penjagaan dari segala kejelekan. Padalla qauluhu rabbil alamin ala infiradihi bil khalqi wat tadbiri wan ni'am. Maka firman Allah rabbil alamin menunjukkan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, kesendirian Allah Subhanahu wa taala di dalam penciptaan dan pengaturan wan ni'am dan nikmat. Wa kamali ginah, dan sempurnanya kekayaan Allah Subhanahu wa taala, wa tamami faqril alamin ilahi, dan sempurnanya kebutuhan alamin ini kepadanya. Jadi alam semestanya ini tidaklah bisa lepas daripada Allah Subhanahu wa taala. Tamami faqril alamin ilahi. Jadi betul-betul fuqara. Betul-betul fuqara. Alam semesta ini semuanya betul-betul membutuhkan dari pertolongan Allah Subhanahu wa taala bi kulli wajhin wa i'tibar, dari segala sisi, dari segala